أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. InsyaAllah kita akan memenuhi panggilannya. InsyaAllah kita pun akan disegerakan datang ke Baitullahnya. Dan InsyaAllah Allah mudahkan segala urusan kita sehingga kita bisa segera memenuhi panggilannya. InsyaAllah. Semuanya, ada jamaah yang nanya begini, gimana dong nasib jamaah yang sudah daftar umroh, ya, kok belum berangkat-berangkat? Berikan dong solusinya, kan begitu. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwasanya travel yang Bapak Ibu semua gunakan, insya Allah bertanggung jawab. Kalau kita hari ini mendapatkan informasi bahwasanya umroh sudah dibuka dari luar Saudi atau dari negara-negara yang ada penduduk muslimnya, itu pun akhirnya membuat kita kok nggak dipanggil sama travel ya, atau belum ditelepon sama travel ya, atau belum dikasih tahu sama travel ya, kok nggak ada informasi kita berangkat ya. Wah, jangan-jangan nih travelnya, ya kan, menipu dan sebagainya, kan begitu. Insyaallah kita hindari kalimat-kalimat itu, Bapak Ibu semuanya. Kita senantiasa berdoa dan bersabar, insyaallah menunggu waktunya. Oke, Bapak Ibu kita jawab ya. Jadi begini, Saudi membuka umrah itu di awal Muharram kemarin. Kita sekarang sudah masuk ke tanggal berapa? Kita hari ini sudah masuk kepada tanggal 9 Muharram. Ya, Bapak Ibu semuanya, di Masjidil Haram sudah ramai. Betul, seperti itulah hari ini. Maka kita berbahagia karena Masjidil Haram kembali ramai dengan jamaah umroh, ramai dengan jamaah yang tawaf. Bapak Ibu, saat ini kita mau lihat, ya kan, peraturan Saudi seperti apa dan bagaimana. Nah, di video saya sebelumnya, yaitu syarat umroh, karena Indonesia adalah termasuk negara yang ditangguhkan, tidak bisa langsung datang ke Saudi, berarti di sana Saudi mempersilahkan untuk berangkat, ya kan, tetapi dengan syarat harus transit ke negara ketiga. Ya, harus transit ke negara ketiga. Kalau cuma 1 atau 3 hari itu mungkin bagi kita aman, ya kan? Tetapi untuk transit ke negara itu memerlukan waktu 14 hari. Kebayang Bapak Ibu semuanya. Kalau kita misalkan kerja kemudian kita ambil cuti, nggak mungkin. Habis waktunya sudah untuk transit, kan begitu. Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak dan Ibu atau sahabat-sahabat sekalian waktu itu mendaftar ya untuk umrohnya dengan biaya berapa? Ya kan? Nah, kalau harga normal, kalau misalkan saya lihat dari beberapa travel, ya kan, itu kurang lebih waktu itu untuk bintang 3 22 sampai 23 juta.
Untuk bintang 5 itu di angka 29 sampai 35 juta. Nah, kalau misalkan kita melihat bagaimana ketika itu Kemenak mengeluarkan peraturan, ya kan, bahwasanya umroh di musim pandemi, karena waktu itu tahun 2020 pernah dibuka dan sebagian saudara-saudara kita ada yang berangkat umroh kan. Nah, Bapak Ibu semuanya itu Kemenak menyampaikan harga terendah atau maksimal untuk umroh di musim pandemi adalah 26 juta. Itu untuk bintang 3, belum untuk bintang 5-nya. Nah, selanjutnya kita lihat peraturan tahun ini. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kita harus transit ya ke negara ketiga selama 14 hari. Nah, kira-kira biaya itu ditanggung oleh siapa? Oleh pemerintah atau ditanggung oleh kita yang akan berangkat? Kalau kita yang menanggung, ya kan? Kalau kita yang menanggung, kira-kira Bapak Ibu semuanya beban biayanya semakin berkurang atau semakin bertambah? Yes, pastinya kita akan sepakat bahwasanya tentu dong akan bertambah karena kita harus transit menanggung hotel di sana selama 14 hari, makan siang dan malamnya, ya kan? Jadi angka untuk umroh tahun ini bisa mencapai 60 sampai 70 jutaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kira-kira kalau kita diberangkatkan oleh travel, ya kan, siap nggak kita untuk menambah nilai sebesar yang tadi disebutkan? Kalau waktu itu kita daftar dengan nilai 23 atau 24 juta, berarti kita harus nambah berapa? Wow, luar biasa. 2 kali lipat daripada harga waktu kita mendaftar. Siap nggak Bapak Ibu semuanya transit selama 14 hari? Kalau misalkan uang Bapak Ibu semuanya, udah saya mau berangkat, ini uangnya ada. Ya kan? Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siap nggak Bapak Ibu semuanya, ya kan, dengan 14 hari di negara ketiga, ya. Kemudian setelah itu baru kita berangkat ke Saudi. Berarti waktu tempuh kita dalam perjalanan bisa sampai ya ketika kita sudah di Madinah, kita sudah di Mekah, kemudian kembali ke tanah air, ya kan, memakan waktu yang sangat lumayan lama, seperti haji khusus. Ya. Prosesnya. Tetapi kalau haji khusus enak kan langsung ke Mekah, Madinah, Mekah lagi. Kalau ini kan enggak, ya kan, kita pergi ke negara-negara yang diperbolehkan langsung direct. Negara-negara mana sih yang diperbolehkan langsung direct, ya kan? Untuk Asia Tenggara yang tidak boleh direct atau tidak boleh langsung itu Indonesia dan Vietnam. Berarti selain negara-negara itu boleh langsung, berarti kita bisa ambil transit di negara pilihan kita. Ya, tetangga kita, Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste. Berarti kita bisa ke sana dulu, baru kita terbang. Semua prosedur selama kita umroh di musim pandemi ini tentu mengikuti prokes yang diperlakukan oleh Arab Saudi. Pun di penjelasan sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya wajib vaksin. Nah, bagi kita yang sudah vaksin Sinovac, ya, baik itu sekali atau 2 kali sih, kalau Sinovacnya harus 2 kali, ya kan. Nah, itu harus tambah 1 vaksin yang diperbolehkan oleh Saudi. Nah, itu yang paling dasar yang harus kita pahami Bapak Ibu semuanya. Kenapa travel hari ini belum memberangkatkan Bapak Ibu, bisa jadi itu yang menjadi pertimbangan, ya. Insya Allah kita tetap bersabar. Sekarang masih di awal Muharram. Kita berharap sekali dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segera diangkat wabah ini sehingga Saudi pun mencabut ya, peraturan yang ada khususnya untuk kita, sehingga pun kita bisa direct, ya kan, walaupun harus transit harus karantina dulu 2 hari atau 3 hari di Madinah, insyaallah aman lah ya. Setelah itu baru kita ke Mekah. Mungkin kita akan menerima dengan mudah dan nyaman, ya kan. Kenapa kita berada di Madinah, kita bisa berselawat kepada Nabi, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di sana, gitu kan. Tapi kalau ke negara lain kan kita bingung juga mau ngapain, ya kan. Makan tidur kan kadang-kadang repot juga, ya. Kecuali memang kita sudah punya jadwal untuk liburan, punya jadwal kita pengen juga punya pengen betul istirahat, ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, itu mungkin bisa menjadi jawaban yang mudah-mudahan diterima, dan tentunya kita bersabar dengan sabar yang sesabar-sabarnya. Insya Allah setiap sesuatu yang kita lihat tentu memiliki pelajaran besar yang pelajaran itu bisa kita ambil, lantas kita bisa evaluasi, kemudian menjadi sebuah pelajaran terbaik buat kita semuanya, sehingga kita
insya Allah ketika ada waktu tidak akan menyia-nyiakannya dan bisa langsung mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Karena kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Doa terbaik adalah Allah panjangkan usia kita, Allah limpahkan rezeki yang berkah untuk kita semuanya, dan kita bisa bersama-sama berangkat ke tanah sucinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar.